Seperti kita ketahui, daun seledri ini begitu banyak manfaatnya. Selain untuk kebutuhan dapur, seledri juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan rambut, kulit, dan juga untuk minuman herbal. Seledri ini awalnya saya tanam dari bibit benih yang saya semai di dalam pot. Setelah benihnya tumbuh dan udah cukup untuk dipindah tanam, saya putuskan untuk memindahkan ke pot tower seperti ini dengan maksud supaya tidak memakan banyak tempat. Ini pertama kali saya mencoba memakai pot model tower seperti ini, dan menurut saya sangat tidak direkomendasiin untuk tanaman yang pakai media tanah. Tapi menurut saya kalau untuk tanaman yang memakai media tanam air seperti tanaman hidroponik itu bagus-bagus aja deh. Karena menurut saya untuk tanaman hidroponik kan air nutrisinya itu selalu mengalir ya mengenai akar tanamannya, jadi akar tanamannya selalu tersirami dengan air nutrisi. Oh iya, biasanya saya kalau nanam-nanam itu bibitnya cuma dari sisa dapur aja. Begitu juga dengan seledri, karena biasanya saya kalau beli seledri itu kan dikasih satu bonggol sekalian dengan akarnya. Nah, tadinya kalau saya mau nanam seledri cukup saya ambil bibit dari sisa bonggol dan akar seledri yang dari dapur aja. Tapi sejak tinggal di sini saya belum pernah nemuin orang jual seledri sekalian bonggol dan akarnya. Karena itulah kali ini saya menanam seledri dari bibit bijinya yang disemai. Dan di sini tuh harga seledri jauh lebih mahal dibanding dengan harga di tempat tinggal saya sebelumnya. Walaupun di tempat tinggal saya sebelumnya itu harganya cukup murah, tapi saya tetap ada tanaman seledri di rumah. Karena bagi saya keuntungan mempunyai tanaman seledri sendiri di rumah itu, saya jadi mempunyai stok seledri segar setiap harinya. Seperti kita ketahui, daun seledri ini begitu banyak manfaatnya. Selain untuk kebutuhan dapur, seledri juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan rambut, kulit, dan juga untuk minuman herbal. Karena kaya akan antioksidan dan vitamin C, seledri bisa membantu mencerahkan kulit dan melawan penuaan dini. Seledri juga bisa digunakan untuk mengatasi rambut yang lepek, rontok, dan mengatasi ketombe. Saya mau kembali lagi tentang pembahasan awal tentang pot tower. Kelebihannya kita bisa menanam banyak tanaman, tetapi tidak memakan banyak tempat. Kenapa saya tidak menyarankan pot ini untuk tanaman yang memakai media tanah? Karena berdasarkan pengalaman saya, tanaman yang diletakkan di bagian paling atas itu pertumbuhannya jadi kurang bagus. Setelah semua seledrinya saya cabut, saya lihat media tanam bagian atasnya itu cuma tinggal sekamnya aja. Bisa jadi karena di sini sering hujan dan media tanamnya itu sering diguyur hujan deras, jadi kayaknya tanahnya itu mengendap ke bawah. Bisa dilihat di sini, ini seledri yang saya tanam bagian atas, pertumbuhannya kurang bagus, jadi lebih kecil dibandingkan dengan seledri yang di bagian bawahnya. Di sini tuh sering banget hujan, kalau udah hujan bisa kadang seharian dan hujan deras. Tapi kalau sekali panas, panasnya tuh terik banget. Kalau udah panas terik begitu, biasanya media tanam bagian atasnya itu nggak sampai beberapa jam udah kering. Selain media atasnya lebih kecil dan udah dipenuhi akar, lagian juga tanahnya udah nggak ada, cuman tinggal sekam. Sekam kan gampang banget kering kalau kena matahari terik. Ini kayaknya agak kurang terawat ya, karena di sini tuh sering banget hujan. Kalau udah hujan deras kadang disertai angin. Kalau udah angin itu tanaman itu diacak-acak sama angin. Dan biasanya kalau cuaca udah nggak jelas gitu, saya pun jadi kurang semangat untuk merawat tanaman. Sekarang kita mau lihat bagaimana keadaan media tanam di dalam pot tower ini. Ini benar-benar tinggal sekamnya dan akar-akar serabutnya di situ. Jadi media tanam yang ada di pot towernya itu udah nggak ada tanahnya lagi, cuman sekam dan akar. Bayangin kalau pas panas terik banget itu, apalagi yang bagian atasnya, nggak sampai 1 jam itu udah kering. Itulah sebabnya kenapa tanaman seledri yang diletakkan di bagian atas pot tower ini pertumbuhannya jadi kurang bagus. Selain ruangnya yang sempit dan media tanamnya juga cuman tinggal sekam yang gampang banget kering kalau kena terik matahari. Sepertinya karena sering diguyur hujan juga. Semua tanaman ini saya perlakukan sama, di saat pemupukan juga semuanya sama dipupuk.
Untuk pupuknya juga semua sama, saya kasih POC organik yang saya buat sendiri. Bisa jadi juga karena sering diguyur hujan deras ya, soalnya kalau udah hujan deras apalagi udah seharian gitu, kayaknya semua unsur hara yang ada di atas itu mengendap ke bawah. Ini menurut saya ya, bisa jadi saya salah karena saya bukan pakar di bidang pertanaman atau pertanian. Dan di bagian pot tower ini terlihat kan isinya cuman akar serabut dan sekam. Bisa lihat di sini media tanam yang ada di dalam pot towernya itu udah kering banget, padahal bagian dalam pot di bagian bawahnya ini nggak sekering ini. Nah ini kering banget dan isinya tuh akar serabut dan sekam. Karena inilah seledri yang ditanam di bagian atas itu tumbuhnya jadi jauh lebih kecil karena unsur haranya, dan yang paling penting banget itu kebutuhan airnya nggak terpenuhi. Alhamdulillah dari pengalaman ini saya bisa mendapatkan pelajaran. Dan yang sangat menyenangkan adalah sekarang saya punya banyak stok seledri untuk keperluan dapur, bisa juga saya gunakan untuk minuman herbal, untuk perawatan rambut dan kulit. Baiklah, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari postingan ini, dan bagi yang menyukai video-video saya bisa ikutin terus channel ini, dan sampai jumpa lagi di postingan saya berikutnya.